Fast IPS, panel IPS yang terbaik secara motion blur dan tetap kasih kualitas warna yang mumpuni. Ternyata ada loh di harga 5 juta doang dari Asus VG279QM. Di masa dimana panel IPS sudah mendominasi pasar monitor dan ya memang hukum alam lah ya, yang terbaik akan bertahan membantai yang ketinggalan zaman. Ya di sini kita ngomong seperti contohnya panel TN yang udah ketinggalan zaman. Panel IPS sekarang udah jadi primadonanya ketika kita ngomong LED monitor. Secara coverage warna lu dapet, viewing angle jauh lebih baik. Dan IPS udah jadi juara absolut ketika Asus 360Hz itu keluar tahun lalu dengan Fast IPS. Ditambah lagi Asus PG259QNR itu dipakai di TI 10 kemarin. Ini sih udah tanda jelas banget kalau panel TN udah ditinggal untuk kompetitif gaming sekarang dan ke depannya. Yang gue gak nyangka ternyata Asus udah pakai panel Fast IPS itu di seri 5 jutaan yang keluar di tahun 2019 ini. Dan ini kali kedua gue review monitor VG279QM. Yang pertama itu tahun lalu pas kemarin gue nonton ulang, gue cuma mau bilang bangke itu 18 menit. Apaan? Jelas banget. Beda banget ya videonya sama hari ini, dan thank you buat kalian yang udah support gue sampai hari ini. Legend sih yang ada waktu itu. Seingat gue tahun lalu monitor ini di harga 6,9 juta. Sekarang udah turun jauh banget sampai 5,7 juta. Dengan harga segitu kalian dapetin 27 inch, Fast IPS, Full HD, dan 280Hz. Cara build quality karena ini brand Asus ya tebel semuanya dengan aksen gaming di bagian belakang yang dimana ya jarang dilihat juga sih sebenarnya di bagian belakang mah. Tapi yang paling penting Asus kasih kita stand dan kaki dengan build quality yang tebel dan bagus yang ngebuat semua ergonomi stand sangat mulus untuk dimainin. Tilt, height adjustment, vertikal satu arah, dan swivel yang gue demen ada tandanya di sini. Dan stand ini gue suka banget ya. Bentuknya kotak, nggak terlalu makan space meja, apalagi ketika kita mau main game kompetitif shooter. Yang pastinya kan mousepad kita gede, udah makan meja banget ya. Supaya pergerakan mouse kita lancar. Bandingin nih sama standnya AOC yang mesti di swivel parah dulu untuk compensate kaki yang bentuk V kayak gitu. Portnya juga udah ngadep ke bawah, cakep untuk kita pakai bracket di face-nya yang 100x100. Dan harus kalian ingat 280Hz baru bisa jalan ketika kita pakai DisplayPort. Dan karena ini brand Asus, pastinya dikasih kita speaker 2 watt kali 2. Kualitasnya nggak terlalu spesial gimana, soundnya udah keluar dengan bagus, ya udah clear lah. Tapi ya bassnya kurang kerasa. Cukup aja lah untuk penggunaan sehari-hari pas lu males pakai headset. Dan drawback monitor model 2019 di 2021 ini ya tentunya bezel bagian depannya itu belum bezel-less. Agak kelihatan kurang estetik aja jadi ada di depan. Tapi ya pas kita fokus mau ngekill musuh nih, ya mata kita sih cuek aja sama bezel ini. Soalnya juga Asus kasihnya nggak tebel-tebel amat, sekitar 0,7 cm. Asus di sini kasih kita fitur banyak untuk ngatur motion blur. Ada overdrive, ada ILMB. Pengatur overdrive-nya kalau gue lihat dari hasilnya di 280Hz sih aman ya di angka 80, karena di 100 udah terjadi overshoot. Atau lo bisa nyalain ILMB Sync, fitur yang memang cuma ada di Asus, yang maksa UFO-nya jauh lebih jelas tapi ngorbanin brightness ya. Sayangnya hasil motion blur-nya ada bayangan mendahului UFO yang sebenarnya. Kayak gini tuh bisa bikin kita persepsi di kepala musuh tuh ada di tempat yang salah, yang pastinya resikonya nggak headshotnya bertambah. Plus ILMB Sync ini flicker di kamera, walaupun di mata kita nggak kelihatan. Efeknya kemungkinan besar akan bikin mata kita cepat capek dibanding kita nggak nyalain fitur ini. Plus kalau misalkan overclock ke 280Hz-nya, resiko flickernya juga nambah lagi. Udah di warning juga sama Asus di OSD-nya. Kalau dari mata gua ngelihat sih nggak ada perbedaan yang signifikan antara hasil UFO di 240Hz dengan 280Hz-nya. Saran dari gua bisa pakai 280Hz dengan overdrive di 80 poin, ILMB-nya matiin. Atau buat ngejaga mata lu lebih nggak cepet capek ya jangan di OC, stay aja di 240Hz, overdrive 80. Dan karena 27 inch 240Hz belum ada yang gua tes, jadi gua bandingin sama AOC 24G2Z 240Hz dan Acer VG259QX. Dan ternyata memang Fast IPS beda ya kualitasnya. Kalian bisa lihat UFO-nya jauh lebih jelas dan jauh lebih sedikit trail di belakang UFO-nya dibanding mode terbaik yang dikasih AOC ataupun Acer. Dan memang yang paling jelas mode ILMB on. Cuma ya itu bayangan di depan UFO-nya bisa bikin kita miss akurasi. Fast IPS di Asus ini gue bilang cukup legit. Asus cuma klaim monitor ini 100% sRGB, yang pas kita tes ulang memang dia bisa cover sampai 99%. Ya mirip lah ya, P3-nya cukup oke dengan 82% yang ngebuat track 2020-nya dapat hampir 60%. Hasilnya Asus ini sedikit lebih luas dibanding pesaing-pesaingnya di 24 atau 25 inch di AOC dan Acer. Unit Asus ini agak didominasi warna biru dan hijau, jadi CCT rata-rata sampai 7200 yang nyebabin
Hasil putih agak kebiruan hijau gitu ya. Gamanya juga agak di bawah standar dan Delta E sampai 10. Cara treatment Asus ke monitor ini nggak terlalu bagus gimana ya. Masih kalah dibanding AOC ataupun Acer. Bahkan malah VP249QGR Asus 144Hz punya treatment yang lebih rapi. Saturasi warna juga agak off, terutama warna biru dan pink cukup lari dari target dengan Delta E9. Efeknya akurasi warna di pelet sRGB nggak terlalu akurat gimana, di angka 9,9. Dan di pelet P3 juga biasa aja sampai 14:41. Akurasi warna sRGB di AOC dan Acer jauh lebih baik dibanding Asus ini. Di palet P3 juga kejadiannya sama. Asus punya sRGB mode di settingannya, tapi gua nggak ngelihat perbaikan yang terlalu signifikan gimana di akurasi putih, akurasi warna, ataupun saturasi warnanya. Jadi saran gue cuekin aja settingan itu, dan untuk benerin kualitas Asus ini bisa pakai settingan ini. Target kita ke 200 nits. Setelah pakai settingan itu, hasil putihnya jauh lebih natural dengan Delta E turun sampai angka 6. Sayangnya gamma tetap nggak bisa sentuh 2,2. Akurasi warna sRGB dan saturasi warna jadi bisa lebih akurat, tapi tetap aja nggak sempurna. Untuk lebih akurat tentunya mesti dikalibrasi. Setelah gue coba kalibrasi, kalian bisa lihat CCT rata-rata langsung dipaksa sangat natural di 6500. Dengan gamma bisa mepet 2,2 dan Delta E turun jauh banget di angka 4. Akurasi warna juga jadi lebih rapi, sayangnya saturasi warna nggak bisa lebih akurat lagi. Kontras di brightness 200 cukup aja kualitasnya di 942/1. Agak sedikit di bawah standar IPS dengan maksimum brightness yang bagus, tinggi banget di 412,8. Brightness tinggi ini membuat lu versatile ya monitornya. Ruangan cahaya apapun bisa lo pakai. Monitornya bisa servis lu dengan baik. Dan jangan lupa tetap buang dulu. Kelengkapan lainnya ada adapter, kabel power, HDMI, dan DP. Di 5,7 juta sih Asus ini dominasi banget di 27 inch. Karena saingannya di 27 inch cuma ada LG yang cuma kasih kita garansi 1 tahun doang. Jadi skip aja. Dan juga Samsung dan AOC yang masih pakai panel VA. Jadi udah beda kasta lah sama Asus yang di sini. Dari sisi harga ternyata harga di Indonesia bisa lebih murah dibanding di China yang 6,5 juta. Tapi kalau dibanding sama Amazon harganya di 4,6 juta. Nunjukin ke kita Asus masih bisa jual barang ini dengan lebih murah lagi. Ada sedikit catatan dari gua, gimana pun bagusnya Asus ini di 280 Hz. Karena ini 27 inch, gua coba main pakai Valorant di meja lebar 60 cm. Gua udah mentokin monitornya sampai ke ujung ya. Tetap agak pegel lumayan lama-lama. Karena di Valorant kita harus sering ngintip map ya ke atas kiri. Leher kita akan berdampak tuh lama-lama. Nggak nyaman. Gue lebih rekomen ke 25 inch ya di harga yang lebih murah di Indonesia di 5,4 juta. Cuma beda 300.000 dapat 27 inch, sebenarnya worth it ya. Cuma 25 inch tetap primadona kalau kita ngomong Valorant. Yang dimana posisinya Asus yang tipe itu 25 inch itu agak alot. Melihat brand lainnya jual lebih murah, ada yang hampir 1,5 juta. Tapi memang di segmen ini pun 25 inch Asus doang yang berani klaim dirinya pakai Face IPS. Jadi ya 1,5 jutanya apakah worth it? Itu tergantung lu tuh. Asus sendirian soalnya nggak ada perbandingannya lain. Nanti review 25 inch itu gue akan review ulang dan kasih settingan terbaik buat kalian. Sekalian kita cari 240 Hz terbaik di Indonesia dipegang sama siapa. Gue Elun dari GTAD, sampai jumpa dan tak.